Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nurjana dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, dari kelas 5C. Langsung aja ya, let's go. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah teknologi informasi dan peran teknologi informasi. Di sini langsung saja, adapun definisi teknologi informasi, yang pertama yaitu definisi teknologi. Penerapan keilmuan yang mempelajari dan mengembangkan kemampuan dari suatu rekayasa dengan langkah dan teknik tertentu dalam suatu bidang. Aplikasi ilmu engineering untuk mengembangkan mesin dan prosedur agar memperluas dan memperbaiki kondisi manusia atau paling tidak memperbaiki efisiensi manusia pada beberapa aspek. Yang kedua yaitu definisi informasi. Data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata, sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang. Teknologi informasi dilihat dari kata penyusunannya adalah teknologi dan informasi. Secara mudahnya, teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima, sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat. Kemudian, kita beralih ke sejarah teknologi informasi. Nah, pada masa prasejarah, pada awalnya informasi yang dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Pada masa ini, mereka mulai melakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di sekitar lingkungan mereka dan mewakilinya dengan bentuk-bentuk yang kemudian mereka lukis pada dinding-dinding gua tempat mereka tinggal. Karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanya berkisar pada bentuk suara dengusan dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa ini. Untuk perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang. Adapun isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Adapun masa sejarah yaitu pada tahun 3000 sebelum Masehi atau 1400-an Masehi. Nah, pada masa ini teknologi informasi belum menjadi teknologi massal seperti yang kita kenal sekarang ini. Teknologi informasi masih digunakan oleh kalangan-kalangan terbatas saja, digunakan pada saat-saat khusus dan mahal. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda atau penyebutannya, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Berikutnya yaitu tahun 2009 sebelum Masehi. Penggunaan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda, yang ketika digabungkan menjadi satu akan mempunyai cara pengucapan dan arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Kemudian, tahun 500 sebelum Masehi. Serat papirus digunakan sebagai kertas. Kertas yang terbuat dari serat pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil ini menjadi media tulis atau media informasi yang lebih kuat dan fleksibel,
dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media informasi. Selanjutnya yaitu tahun 105 sebelum Masehi. Bangsa Cina menemukan kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem. Untuk berikutnya yaitu masa modern, yaitu pada tahun 1400 Masehi sampai sekarang. Sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika CERN dalam menanggulangi biaya operasionalnya memungut bayaran dari para anggotanya. 1992 pembentukan komunitas internet dan diperkenalkannya istilah World Wide Web oleh CERN. Tahun 1993, NSF membentuk Internik untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut direktori dan penyimpanan data serta database oleh AT&T, jasa registrasi oleh Network Solution dan jasa informasi oleh General Atomics atau CERF-Net. Nah, pada tahun 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai menambah ke dalam segala segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Pada tahun 1995, perusahaan umum mulai diperkenankan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Langkah ini memulai pengembangan teknologi informasi, khususnya internet dan penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih. Berikutnya yaitu peranan teknologi informasi bagi kehidupan manusia. Untuk bidang pendidikan, globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Mukopediae M 1995, Biosopci 1989 meramalkan bahwa pendidikan masa mendatang akan bersifat luas atau fleksibel, terbuka, dan dapat diakses oleh siapapun juga yang memerlukan tanpa pandang faktor jenis, usia, maupun pengalaman pendidikan sebelumnya. Mason R 1994 berpendapat bahwa pendidikan mendatang akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan kolaborasi. Bukannya gedung sekolah, namun teknologi tetap akan memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Tony Bates 1995 menyatakan bahwa teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan bila digunakan secara bijak untuk pendidikan dan latihan, dan mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi. Dari ramalan dan pandangan para cendekiawan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan masuknya pengaruh globalisasi, pendidikan masa mendatang akan lebih bersifat terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja saat itu juga dan kompetitif. Berikutnya, teknologi memungkinkan penyediaan layanan publik online seperti pembayaran pajak, perizinan, dan pengaduan. Nah, yang pertama yaitu layanan teknologi meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, dan efisiensi bagi warga. Berikutnya, platform media sosial, aplikasi pesan, dan portal informasi memungkinkan pemerintah untuk menjangkau warga secara langsung, memberikan informasi, dan menerima masukan. Selanjutnya, teknologi juga memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan melalui platform e-partisipasi, forum online, dan sistem pengaduan online. Berikutnya yaitu pada bidang perbankan. Untuk menunjang keberhasilan operasional,
Sebuah lembaga keuangan atau perbankan seperti bank sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM dari bank tersebut. Atau seorang nasabah dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lain hanya dalam hitungan menit saja. Semua transaksi dapat dilakukan. Baik, kesimpulannya yaitu dari uraian mengenai teknologi informasi di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu perkembangan teknologi dan informasi sangat berpengaruh dalam semua bidang kehidupan manusia secara global, khususnya di Indonesia, baik itu bidang ekonomi, sosial, pendidikan, pemerintahan, dan kesehatan. Walaupun menimbulkan dampak positif dan negatif, tetapi perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah kehidupan manusia. Hal ini akan berlangsung secara terus-menerus sampai terhentinya kehidupan di muka bumi ini. Mungkin hanya sekian yang bisa saya presentasikan mengenai materi sejarah teknologi informasi dan peran teknologi informasi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton sampai selesai.